Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentunya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan, bukan? Itulah doa harapan saya bagi Bapak Ibu Saudara semua agar tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kembali saya hadir untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bila firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu mari siapkan hatimu untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan dan kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat istirahat di sepanjang malam ini. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami mengawali hari yang baru, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua ya Tuhan, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang ujian iman. Ujian iman. Seringkali saudara, iman kita itu mengalami ujian dalam kehidupan kita saudara. Ya, dalam kita menjalani hidup, ya, itu ada ujian. Ingat saudara bahwa Allah itu sifatnya menguji, tapi iblis mencobai. Jadi kita bisa bedakan saudara antara ujian dan cobaan. Tuhan itu menguji kita, tujuannya kita ya dimurnikan. Tujuannya kita naik tingkat ya dalam kerohanian kita saudaraku. Namun iblis mencobai manusia, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan manusia. Dan itulah iblis saudaraku. Untuk itu mari kita akan melihat Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang keempat dan kelima. Firman Tuhan katakan begini saudara, Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat maksud saya. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan, dan ujian ini melalui berbagai macam hal yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam hidup ini ada saat iman kita itu akan diuji saudaraku. Apakah saudara saat ini sedang menghadapi ujian iman? Ya, kalau saudara sedang menghadapi ujian iman, saudara harus kerjakan dengan baik. Saudara harus jalani dengan baik saudara. Karena dalam kehidupan ini ya tentunya seringkali kita menghadapi ujian yang harus diwajibkan untuk kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Ya, tidak mungkin ya kalau saya memberikan analogi ya kepada setiap kita, tidak mungkin ya anak sekolah, ya kita pun ya pernah sekolah ya ataupun kuliah, tentunya ya ada ujian. Benar gak saudara? Ada ujian. Ya. Tidak ada seorang pun yang sekolah entah itu SD, SMP, SMA atau kuliah tidak melewati yang namanya ujian ya. Kalau kita katakan kepada guru kita, ya saya mau sekolah Pak, tapi nggak mau diuji, ya saya nggak mau menyelesaikan ujian, ya kira-kira bisa naik tingkat gak? Kira-kira bisa naik kelas gak? Tentunya enggak saudara. Ya kalau kita nggak bisa melalui ujian, ya dalam kita menjalani sekolah kita, ya tentunya kita nggak bisa naik kelas.
Sama saudaraku, dalam dunia ini sedang menjalani sekolah kehidupan. Kita hidup dalam dunia ini, kadang Tuhan izinkan kita itu mengalami ujian dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, mengalami ujian dalam kehidupan kita, tujuannya apa? Supaya kita ini menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi tidak ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan yang tidak mengalami ujian. Namun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan gak perlu takut menghadapi ujian kehidupan dalam kehidupan kita, saudara. Pasti kita bisa menyelesaikan, pasti kita bisa mengerjakan dengan baik kalau kita mau dan kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tujuan Tuhan adalah untuk apa? Memurnikan iman kita. Tujuan Tuhan menguji kita supaya kita ini memiliki iman yang murni, agar kita sebagai anak-anaknya didapati kuat dan utuh, saudara. Tidak cengeng, kita tetap kuat, kita tetap utuh, sempurna, saudaraku. Itu tujuan Tuhan menguji kita, saudara. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penulis yaitu Yakobus, bahwa ujian terhadap iman kita akan menghasilkan apa? Ketekunan. Dan bila ketekunan itu telah memperoleh buah yang matang, kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ini tujuan ujian iman kita, saudaraku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesaat sebelum Yesus membuat mukjizat, ya, untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Filipus itu bertanya. Filipus bertanya, ya, kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya, ya, salah satunya adalah Filipus, untuk memberi makan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka mengikut Tuhan Yesus dari pagi, siang, hingga malam, saudara, mereka kelaparan. Lalu Filipus ini diminta Tuhan Yesus untuk memberikan makan buat mereka semua. Lalu Filipus katakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan itu dikatakan oleh Filipus, ya. Tuhan menguji Filipus, saudaraku. Jadi tujuan Yesus menyatakan hal ini untuk apa? Menguji Filipus bagaimana kepercayaannya terhadap Yesus menghadapi permasalahan yang mustahil itu. Karena memang mustahil. 5.000 orang dewasa, laki-laki, belum termasuk istri dan anak, mengikut Yesus, semuanya bisa makan. Itu kan sesuatu yang mustahil, karena tempat di mana Tuhan Yesus mengajar itu terpencil, sepi, kan begitu, ya. Namun iman Filipus ini diuji, ya, dengan permasalahan yang mustahil. Jadi Filipus ini menanggapi, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia katakan begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Nggak mungkin cukup kita membeli roti, memberi makan orang sebanyak ini. Jadi ini ironis, saudaraku, karena Filipus gagal memaknai kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus telah melakukan banyak mukjizat yang disaksikan oleh Filipus. Jadi sebagai murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tentunya Filipus sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus pernah melakukan mukjizat di Kana, membuat anggur, ya, membuat anggur dari air biasa, air putih, saudara, dirubah menjadi anggur yang manis, kan begitu, ya. Ya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya itu, ya, melakukan banyak hal-hal yang ajaib, melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, saudaraku, yang menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi Filipus ini, dia tidak memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Filipus ragu pada saat Tuhan Yesus meminta untuk memberi makan orang-orang yang mengikutinya, saudaraku. Dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa,
dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara. Seringkali kita juga begitu, saudara. Pada saat kita diperhadapkan oleh situasi yang rumit, oleh situasi yang sulit, kadang kita melupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan menguji iman kita melalui berbagai macam persoalan, kesulitan. Namun seringkali kita tidak menyadari ada Tuhan yang selalu ada, hadir di tengah-tengah kita dan sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Karena dia Tuhan yang ajaib. Jadi dalam perjalanan iman kita bisa diuji melalui berbagai hal, saudaraku. Ya, salah satunya adalah peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan, kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, satu hal yang pasti bahwa kehadiran Tuhan adalah pasti sebab dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara yang mustahil asal kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita adalah kita harus tetap bertekun di dalam iman kita. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam diri kita, saudaraku. Dan pada saat kita diuji iman kita, mari jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan dalam diri kita, saudara. Ayub pun juga pernah mengalami ujian iman. Anaknya semuanya mati, 10-10-nya. Hartanya habis. Ada borok atau barah di sekujur tubuhnya. Istrinya tinggalkan dia. Ini bagian dari ujian iman. Tuhan menguji. Medianya apa? Medianya adalah iblis. Diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk menguji Ayub, ya. Pada saat iblis minta izin kepada Tuhan Allah untuk mencobai Ayub, karena ya iblis itu sifatnya mencobai, tujuannya menjatuhkan. Tetapi Tuhan itu menguji, tujuannya apa? Supaya kita matang, supaya kita murni, supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan bukan dari kata orang, saudara. Lalu Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub, ya, melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Ayub melewati itu semua, saudara. Dan dia katakan, kalaupun aku diuji, aku akan muncul seperti emas yang murni. Sehingga pada saat Ayub ini sudah melewati ujian, sudah menyelesaikan apa yang dia wajib kerjakan, ya, yang Tuhan izinkan dia lakukan dalam kehidupannya, ya, dialami dalam kehidupannya, saudara. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman Ayub. Dan Ayub, ya, sudah menyelesaikan ujian itu, walaupun Ayub, ya, hampir gagal. Kenapa Ayub hampir gagal? Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Karena penderitaan Ayub begitu luar biasa melalui ujian iman Ayub itu, saudara. Namun Ayub melewati itu semua, dan akhirnya pada saat Ayub sudah menyelesaikan ujian iman yang Tuhan wajibkan dalam dirinya untuk diselesaikan, saudara, lalu Ayub katakan, bukan dari kata orang, aku mendengar tentang Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya Ayub, saudara, setelah melewati ujian kehidupan dalam hidupnya, Ayub disembuhkan Tuhan, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Ayub memiliki 3 anak yang cantik-cantik, Yebima, Kesia, Keren Hapuk. Tentunya Ayub juga punya istri lagi, saudaraku. Ayub dipulihkan Tuhan setelah melalui ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Untuk itu pada saat saudara menghadapi masalah yang Tuhan izinkan dan itu bagian dari ujian iman, jalani dengan baik. Jalani dengan baik, saudaraku. Jalani dengan mengucap syukur. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, saudara. Dan itu gak bisa kita hindari kalau itu memang ujian yang diwajibkan untuk kita kerjakan.
Dan itu semua dari Tuhan, kita harus kerjakan dengan baik. Dan pada saat kita sudah menyelesaikan semuanya itu, maka kita akan naik level, saudara. Kita akan naik kelas dalam kelas kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apapun masalahnya, jangan fokus kepada masalah yang besar, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang besar. Jangan ragukan Tuhan dan jangan kecewa. Jangan mudah kecewa, saudara. Lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan dengan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Ya, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pernahkah saudara gagal memaknai kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam menghadapi masalah yang saat ini saudara hadapi? Mungkin saudara pernah gagal, tapi pagi ini saya mengingatkan saudara, apapun masalah, apapun situasi, kondisi yang saat ini kita alami, saat ini kita hadapi, ingat, Tuhan tetap ada, hadir, menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, saudara. Ya. Lalu bagaimana seharusnya kita ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang sangat mustahil untuk diselesaikan menurut logika kita? Kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Ya. Hari Sabtu kemarin, saudara, saya berjumpa dengan seorang keluarga, ya, dan seorang keluarga ini istrinya bersaksi kepada saya dan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, saudara, dalam ibadah ucapan syukur peresmian perusahaan anaknya, saudara. Dan ibu ini bersaksi bagaimana pernah melewati sulitnya hidup, ya. Dia tidak punya uang, ya, kadang sehari makan itu hanya sekali, ya. Dia makan itu dengan apa? Dengan nasi yang dia beli literan, saudaraku, ya, setiap hari seperti itu. Dan dia mengalami kekurangan, dia mengalami kesulitan itu di tahun 2017, di tahun 2018, saudara. Namun dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia berharap pada Tuhan agar Tuhan campur tangan, Tuhan menolong kehidupannya. Dan anaknya pada waktu itu ya lumpuh. Dia hanya berbaring di tempat tidur, saudara. Ya, anaknya lumpuh. Tetapi Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk memberkati, saudara. Pada saat kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dan kita jalani dengan baik, sebagaimana ibu ini ya jalani dengan baik. Dia tiap hari berdoa bersama keluarga, baca firman Tuhan, dan itu terus dilakukan dengan rutin. Dia mau setia kepada Tuhan walaupun menghadapi kekurangan, walaupun menghadapi kesulitan. Ibu ini tidak mengeluh, saudara. Dan itu yang diceritakan ke saya. Ibu ini tetap mengucap syukur. Lalu apa yang terjadi, saudara, setelah melewati proses itu? Anaknya yang lumpuh ini, saudara, dia belajar bukan belajar, ya, dia main game, ya, melalui handphone saja sambil tidur, saudara. Ternyata itu menghasilkan uang, saudaraku. Ya, ternyata Tuhan memberkati melalui caranya yang luar biasa, saudara. Ternyata dalam kondisi seperti itu Tuhan bisa memberkati. Dan melalui main game itu, ya, anaknya ini dapat penghasilan setiap bulan itu bisa 15 juta, saudara. Lalu mulai ya mengembangkan usaha yang lain melalui online, saudaraku. Dan akhirnya anaknya ini memiliki perusahaan yang besar, saudara, yang ada di APL Tower. Dia ada ruangan disewa untuk perusahaan dan ada karyawan-karyawannya. Dan Sabtu kemarin, ya, saya bersama Pak Burhanuddin Najusman, ya, itu memberkati rumahnya. Memberkati rumahnya 3 lantai yang dipakai untuk perusahaan sekalian, saudara. Dan itu kesaksian dari ibu ini. Dan luar biasa dia bagaimana melewati masa-masa yang sulit itu. Dan saya lihat sekarang, saudara, dia diberkati oleh Tuhan, ya.
diberkati Tuhan luar biasa, nggak kekurangan. Bahkan ya uangnya mungkin miliaran saudara, karena dia menyampaikan ke saya untuk mencarikan rumah ya. Rumah ya seharga 2M lebih gitu ya kalau ada. Dan itu saya sudah coba carikan untuk orang yang jual rumah. Tapi kemarin saya bawa ke satu rumah teman saya yang mau dijual tapi kurang cocok saudara. Ya. Jadi kalau kita merenungkan bagaimana ibu ini pernah mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, tapi justru di masa sulit itu ya, pada saat ibu ini tetap setia kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, dia tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati keluarga ini saudara. Bahkan dia katakan dia di-hire perusahaan dari Korea, itu diberi modal itu sampai 100M gitu ya, dia yang cerita. Ya saya percaya saja saudaraku, karena saya lihat ya secara kasat mata gitu ya, dia itu ya diberkati Tuhan luar biasa. Rumahnya ada kolam renang 3 lantai ya kan, terus ada mobil Fortuner, Alphard. Dan ini saudara, orang seperti ini pernah mengalami ujian iman. Bagaimana sulitnya untuk hidup, bagaimana makan susah saudara. Dan itu ada di channel ini juga, kesaksian Pak Riki ya, itu tahun kemarin kalau nggak salah ya. Ada di channel ini juga ya, kesaksian diberkati melalui game online saudaraku. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saat ini kita sedang diuji Tuhan melalui banyak masalah, pergumulan, situasi sulit ya, kita harus tetap bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saudaraku ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Ingat bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun ya. Kalau kita saat ini mengalami cobaan, itu bukan dari Tuhan ya. Cobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan bisa izinkan cobaan itu ada, tapi sifat Allah itu menguji supaya kita ini dimurnikan iman kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan saudaraku. Jadi di tengah-tengah cobaan yang kita alami ya, ingat dia Tuhan tetap menopang kita saudara. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar apapun yang terjadi ya, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan, bahkan di tengah keadaan sesulit apapun ya. Jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan kehadiran Tuhan saudaraku. Tetap percaya pada Tuhan dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Saya yakin dan percaya saatnya kita sudah menyelesaikan pertandingan iman itu, ujian iman itu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan, sehingga ya kita ini naik level yang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan, menyadarkan kami. Seringkali pada saat kami menghadapi ujian iman melalui pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, seringkali kami melupakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, yang sanggup memampukan kami keluar dari masalah itu ya Tuhan. Karena firman-Mu juga katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada saat kami dicobai, Engkau Allah yang setia, yang akan selalu memberikan jalan keluar ya Tuhan. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk melewati setiap ujian iman yang ada ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolonglah setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang saat ini lemah imannya Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami, karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga.
Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita. Pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari luang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu dan sampai jumpa kembali besok pagi dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan